Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok RS Koding Muda Nusantara yang beranggotakan ada Gabriel Edwardiandro, Hanif Imaduddin, dan juga Naufal Arkan Wahid. Dan pada video kali ini, kami akan mempresentasikan terkait penerapan metode supervised dan unsupervised learning pada dataset CADRADS untuk prediksi dan klasterisasi data medis. Video ini sebagai bentuk pemenuhan dari tugas besar mata kuliah Machine Learning. Selanjutnya, apa sih CAD-RADS itu? Tapi sebelum kita mengetahui itu, penyakit jantung koroner atau biasa dikenal dengan CAD itu masih menjadi penyebab utama kematian global. Sayangnya, untuk interpretasi hasil dari CCTA itu seringkali subjektif, sehingga diperlukan sistem untuk membantu klasifikasi dari CAD secara otomatis. Jadi tidak bergantung pada siapa yang melakukan interpretasi hasil, tapi bergantung dari klasifikasi yang otomatis. Nah, di sini kami menawarkan sebuah solusi. Yang pertama, supervised learning. Ini untuk membantu melakukan klasifikasi terkait penderita jantung koroner atau tidak. Dan yang kedua ada unsupervised learning. Ini sebagai bentuk untuk mengenali pola-pola tersembunyi yang ada dalam pasien. Selanjutnya, nah, dataset yang digunakan sendiri dataset dari Set Alisadeh Sani. Nah, ini dataset yang dibuat untuk mendeteksi penyakit jantung koroner menggunakan pendekatan machine learning. Nah, dataset ini sendiri terdiri dari 303 pasien dengan total kasusnya itu ada 216 dan 87 pasien yang normal. Nah, dalam dataset ini juga memiliki 55 kolom, di antaranya ada age, weight, sex, BMI, PHD, hingga ada kolom target. Selanjutnya, nah, berikut merupakan distribusi dari kolom target, yakni total ada 216 untuk dari yang pasien. Lalu ada total 87 sampel itu menggunakan data orang normal. Selanjutnya, nah untuk bagian ini merupakan korelasi setiap fitur dengan kolom target si CAD tadi. Didapatkan bahwa eh, banyak fitur mayoritas itu tidak memiliki korelasi yang kuat pada dengan data target. Rata-rata ada paling tinggi itu di 0,5 dan paling rendah ada di minus 0,48 sekian. Selanjutnya, untuk distribusi data target juga terhadap umur, bisa kita lihat bahwa rata-rata ada di kisaran umur 50 sampai 70 untuk pasien sendiri, dan jumlahnya pun masih bisa kita lihat bahwa lebih banyak dari data-data untuk yang kategori satu atau pasien penderita penyakit jantung. Selanjutnya, nah, berikut merupakan sampel dari eh, distribusi kolom LDL dengan berdasarkan dari kategori 0 dan 1 tadi, menderita atau orang normal. Bisa kita lihat bahwa dalam data sendiri tidak memiliki banyak data outliernya, hanya ada 3 sampai 5 atau 6 titik outlier, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai ekstrim dalam data itu hanya ada sedikit. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya adalah tahapan preprocessing, di mana pada tahapan preprocessing ini kami pertama kali melakukan penanganan untuk data duplikat dan juga data missing values. Dan ternyata ketika kami cek, bahwasanya tidak terdeteksi adanya duplikat atau data redundan, tidak terdeteksi. Dan juga ketika kita menggunakan fungsi ISNA dan tidak didapatkan juga nilai dari eh, nilai missing values yang terdapat pada data set yang ada. Kemudian kami juga eh, mencoba melakukan standarisasi terhadap kolom numerik dengan diskalakan menggunakan standar scalar dari pustaka Sklearn. Jadi nanti ada beberapa skenario yang dengan standarisasi maupun tanpa standarisasi. Boleh selanjutnya?
Nah, di sini kami melakukan pembagian data latih dan data uji dengan menggunakan pustaka dari Scikit-learn juga, Trend Test Split untuk membagi proporsi 80% sebagai data training dan juga 20% sebagai data validasi. Sehingga jumlah datanya ada 6.075 untuk data uji, data latih, dan data validasi ada 1.519. Nah, di sini juga kami tentunya harus memastikan tetap memperhatikan adanya distribusi target Y, sehingga kami melakukan stratify-nya sama dengan Y. Selanjutnya, baik, di sini akan ada tahapan modeling, di mana kami menggunakan pendekatan model-model yang telah dipelajari bersama. Ada Random Forest Classifier, Adaptive Boosting Classifier atau ADABUS, Bayesian Classifier, Gaussian Naive Bayes, dan juga Decision Tree Classifier. Di mana Bayesian Classifier ini juga dia menggunakan base estimatornya adalah Decision Tree. Nah, di sini nanti akan ada dua skenario. Yang pertama dengan standarisasi dan yang kedua tanpa standarisasi. Boleh di next. Nah, berikut adalah evaluasi dari model-model yang telah dilatih dengan data uji, yang data yang telah distandarisasi ada di kolom yang nomor dua. Kemudian untuk yang data tanpa standarisasi ada di kolom nomor 3. Di sini terlihat bahwasanya untuk random forest sendiri tiada perbedaan begitu dari data yang distandarisasi maupun tidak. Kemudian adaptive boosting juga sama. Di sini bagi classifier ternyata cukup turun ya, namun tidak terlalu signifikan juga. Di sini ada Gaussian F bias. Nah, ini terlihat sekali bahwasanya di Gaussian F bias ini dengan standarisasi menunjukkan performa yang mungkin sangat dibandingkan dengan model yang lain cukup buruk. Namun tanpa standarisasi, Naive Bayes ini mampu juga eh, bersaing dengan model-model lainnya. Di sini kemudian ada decision tree. Decision tree juga mengalami sedikit penurunan juga dari yang awalnya dengan standarisasi 0,73 kemudian turun ke 0,68. Nah, ada beberapa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan model-model tree base atau yang berbasis pohon seperti ada random forest, adaptive boosting, kemudian juga decision tree yang adalah model-model yang tidak membutuhkan standarisasi karena performa yang dihasilkan tidak ada perbedaan yang signifikan bahkan eh, un- mungkin bahkan sama begitu. Jadi mereka adalah model-model yang tidak membutuhkan adanya standarisasi. Nah, kemudian terhadap Nev sendiri karena justru performanya jauh lebih baik ketika tidak ada standarisasi. Mungkin karena asumsi distribusi normal terganggu oleh proses standarisasi yang tidak tepat. Dan juga di sini ada kesimpulan tadi bahwasanya ada bagging classifier dan juga decision tree yang mengalami penurunan akurasi dari yang model standarisasi dengan model yang tanpa standarisasi. Nah, jadi mungkin ini adalah beberapa evaluasi terhadap base model. Jadi masih baseline model model awal yang baru kita bangun, kemudian kita latih dengan data standarisasi maupun tidak distandarisasi. Sehingga oleh karena itu maka untuk selanjutnya nanti skenario selanjutnya kita akan menggunakan data yang tanpa distandarisasi untuk melakukan pelatihan. Boleh dilanjutkan? Nah, nah, di sini ada fi- fitur selection ya, di mana ini akan memilih fitur-fitur terbaik yang ada. Mungkin sepertinya ada terlewat slide-nya, bisa dimundurkan satu. Nah, sebelum fitur selection, kami melakukan hyperparameter tuning dulu dengan grid search cross validation, di mana model yang dilatih dengan data tanpa standarisasi akan dilakukan grid search untuk mencari parameter terbaik. Di sini modelnya tetap sama, kami gunakan semua dan eh, ini untuk random forest dengan hasil hyperparameter tuningnya dengan parameter terbaik yang sudah tertera, max depth-nya sekian dan sebagainya. Ternyata sebelum tuning dan setelah tuning menunjukkan performa yang meningkat. Kemudian untuk adaptive boosting, ternyata
sama saja begitu 0,889. Untuk bagging classifier, nah ini juga performanya sangat meningkat ya dari 0,81 sampai sekarang 0,8688. Dan Gaussian F bias karena tidak bisa atau tidak ada parameter yang bisa kita lakukan research sehingga dia akan sama saja begitu. Dan decision tree di sini malah menunjukkan performanya yang menurun dari 0,68 menuju 0,67. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan feature selection, di mana kami melakukan skenario ini untuk membandingkan apakah ketika fitur yang kami pilih dengan fitur-fitur terbaik akan menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik atau justru tidak begitu. Jadi kami manfaatkan Chi-square untuk membandingkan apakah fitur ini baik atau tidak. Dan kami pilih 20 fitur terbaik. Di sini ada Edge, DM, HDN, dan lain-lain di selected features. Sehingga kami menggunakan fitur-fitur ini sebagai data yang akan dilatih begitu. Nah, di sini ada beberapa kolom perbandingan ya. Ada kolom tanpa fitur selection sebelum tuning, tanpa fitur selection setelah tuning, kemudian ada dengan fitur selection sebelum tuning, dan juga dengan fitur selection setelah tuning. Nah, ini tadi terlihat kalau yang dua kolom pertama ini sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita mungkin masuk ke yang kolom ketiga dan keempat, di mana dengan fitur selection ternyata untuk random forest sendiri malah justru lebih tinggi yang eh, tanpa fitur selection dan setelah tuning. Di sini 0,8525. Dan untuk adaptive boosting juga tinggi eh, sebelum sebelum di fitur selection. Bagging classifier pun seperti itu juga lebih tinggi yang tanpa fitur selection. Nah, untuk Gaussian F bias, dia menunjukkan bahwasanya filter selection lebih cocok untuk Gaussian F bias sehingga membuat hasil Gaussian F biasnya meningkat daripada sebelumnya. Dan di sini decision tree juga mengalami peningkatan setelah filter selection dan juga tuning sebesar 0,7213. Walaupun ini pun bukan decision tree itu masih tergolong yang cukup buruk ya untuk melakukan klasifikasi ini. Terlihat bahwasanya model-model lain lebih tahan dan lebih kuat untuk mendeteksi label pada analisis kita. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada metode unsupervised learning. Jadi metode unsupervised learning adalah metode pembelajaran machine learning, tetapi tanpa diberikan pelabelan. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan algoritma K-means clustering untuk melakukan klasterisasi pada data medis. Di sini dapat dilihat algoritma dari K-means. Jadi pertama-tama ada pemilihan centroid awal secara random dengan rentang nilai data. Jadi awalnya kami inisiasi centroid menggunakan numpy random dengan distribusi uniform agar setiap datanya peluangnya sama. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan Euclidean distance tiap data ke centroid. Jadi karena K-means itu merupakan diambil dari jarak rata-ratanya, maka untuk jaraknya kami menggunakan metode Euclidean distance. Kemudian selanjutnya dilakukan assignment ke klaster terdekat. Jadi setiap data akan dimasukkan ke klaster yang centroidnya paling dekat. Kemudian selanjutnya ada update centroid dengan rata-rata titik dalam klaster. Jadi setiap iterasi centroid akan diupdate menggunakan rata-rata pada titik tiap klaster. Nah, perulangan akan berhenti jika centroid tidak berubah, jadi tidak ada pembelajaran lagi atau telah mencapai batas maksimum iterasi. Kemudian berikut ini ada visualisasi clustering yang kami lakukan. Di sini kami menggunakan K-nya sama dengan 3 sehingga ada 3 cluster, yaitu cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Cluster 2 atau cluster yang berwarna kuning mendominasi kelompok dengan FBS normal sekitar 100 mg per desiliter tersebar di berbagai usia. Ini bisa jadi em, merepresentasikan populasi umum atau sehat, meskipun tidak semua titik memiliki FPS yang rendah. Kemudian untuk klaster satu atau klaster yang berwarna hijau mencakup banyak pasien usia menengah sampai lanjut dengan FPS tinggi di atas 150.
kemungkinan besar ini kelompok dengan potensi diabetes atau prediabetes. Kemudian untuk klaster 0 atau klaster ungu tampak sebagai outlier grup. Jumlahnya lebih sedikit tetapi memiliki FPS yang jauh di atas rata-rata, di atas 250. Dan usianya tua, bisa ditafsirkan sebagai kelompok pasien dengan resiko penyakit kronis yang tinggi. Nah, dari analisis yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada supervised learning, model terbaik diperoleh dari ada boost classifier setelah tuning hyperparameter dengan akurasi 0,8689. Model ini dilatih tanpa standarisasi dan filter selection. Kemudian model berbasis pohon atau tree-based model seperti random forest dan adaptive boosting menunjukkan performa lebih baik tanpa standarisasi fitur karena tidak sensitif terhadap skala. Kemudian filter selection berhasil hanya pada model Gaussian naive Bayes dan decision tree. Dan pada metode unsupervised learning, hasil clustering berbasis filter usia dan kadar gula darah puasa atau FBS mengelompokkan pasien menjadi tiga segmen, yaitu pasien dengan FBS normal kemungkinan kelompok sehat, pasien usia menengah atas dengan FBS tinggi kemungkinan resiko prediabetes, kemudian usia tua dan FBS ekstrem tinggi kemungkinan resiko penyakit kronis tinggi. Clustering membantu mengenali pola tersembunyi dalam data pasien yang mungkin tidak langsung terlihat secara manual. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam analisis kami, pendekatan machine learning ini baik supervised maupun unsupervised itu terbukti mampu memberikan insight diagnostik yang bermanfaat dalam data medis. Studi ini akan memperkuat potensi penerapan algoritma pembelajaran mesin sebagai alat bantu klinis dalam prediksi dan juga klasifikasi penyakit jantung. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok Coding Muda Nusantara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.